Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang menuntut ilmu, mengajarkan, dan mengamalkannya. Berikut adalah anggota dari kelompok kami, yaitu Muhammad Rezamal Ilham dengan NIM 212011133, Siti Asniyah dengan NIM 212011134, dan Kurnia Irmanda dengan NIM 212011160. Pembahasan yang pertama adalah tentang menuntut ilmu. Menuntut ilmu memiliki arti ikhtiar atau usaha dalam mempelajari ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, dengan tujuan agar ilmu tersebut dapat bermanfaat untuk dirinya dan juga orang lain. Islam adalah agama yang memuliakan orang berilmu. Derajat orang berilmu lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak berilmu. Manusia lahir dalam keadaan tidak berilmu, maka dalam Islam wajib hukumnya belajar dan menuntut ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bagaikan pelita dalam kegelapan di malam hari. Ilmu menjadi penuntun umat Islam sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Islam mengajarkan bahwa manusia harus senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, sebagai penguat ibadah dan pengetahuan tata cara dan hukumnya, manusia harus senantiasa menuntut ilmu hingga akhir hayat. Hukum menuntut ilmu, yaitu yang pertama adalah wajib ain. Ilmu yang berhukum wajib ain adalah ketuhanan atau tauhid yang membahas tentang eksistensi ketuhanan, kenabian, dan alam gaib. Dan yang kedua adalah wajib kifayah. Hukum menuntut ilmu wajib kifayah dalam hal ini adalah perintah untuk beberapa kelompok, yang berarti tidak semua manusia perlu mempelajari ilmu tersebut. Itu misalnya seperti kedokteran, teknik, biologi, pertanian, dan lain-lain. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang menuntut ilmu terdapat dalam Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Tafsir yang menjelaskan ayat tersebut adalah tafsir Al-Muyassar, yaitu wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan syariatnya, bila kalian diminta agar sebagian dari kalian melapangkan majelis untuk sebagian yang lain, maka lakukanlah, niscaya Allah akan melapangkan kalian di dunia dan di akhirat. Bila kalian, wahai orang-orang yang beriman, diminta agar bangkit dari majelis, maka kalian untuk suatu hajat yang mengandung kebaikan bagi kalian, maka bangkitlah. Allah akan meninggikan kedudukan orang-orang beriman yang ikhlas di antara kalian. Allah meninggikan derajat ahli ilmu dengan derajat-derajat yang banyak dalam pahala dan derajat meraih keridhoannya. Allah Maha teliti terhadap amal-amal kalian. Tidak ada sesuatu yang samar baginya, dan Dia akan membalas kalian atasnya.
Yang kedua adalah tentang mengamalkan ilmu. Pada dasarnya tujuan utama dari menuntut ilmu adalah untuk diamalkan, mengingat antara ilmu dan amal keduanya tidak dapat dipisahkan. Ilmu akan menjadi pahala yang melimpah ketika diamalkan. Ilmu yang kita peroleh membutuhkan lahan agar ilmu tersebut dapat menjadi penolong bagi kita, yaitu dengan cara mengamalkannya, baik dengan cara mengajarkannya maupun dengan cara yang lain. Mengamalkan ilmu hukumnya fardu ain bagi setiap orang muslim. Yang ketiga adalah tentang mengajarkan ilmu. Setiap orang yang mengajarkan ilmu menjadi seorang guru, baik guru dalam bidang ilmu agama ataupun bidang ilmu lainnya, mempunyai keutamaan yang begitu besar. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amir al-Ansari, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala orang yang mengerjakannya." Hadis riwayat Muslim. Kebaikan yang dimaksud dalam hadis adalah kebaikan agama maupun kebaikan dunia. Berarti kebaikan yang dimaksud bukan hanya kebaikan agama saja. Termasuk dalam memberikan kebaikan di sini adalah dengan memberikan wejangan, nasihat, dan menulis buku agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang mengajarkan ilmu terdapat dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Tinjauan tafsir Quran Surah An-Nahl ayat 125 terdapat di tafsir Jalalain, yaitu serulah manusia, wahai Muhammad, kepada jalan Rabb-Mu, yakni agamanya, dengan hikmah, yaitu hikmah Al-Quran, dan pelajaran yang baik, yaitu dengan pelajaran yang baik atau nasihat yang lembut. Dan bantahlah mereka dengan cara bantahan yang baik, seperti menyeru mereka dengan tanda-tanda kebesarannya atau hujah-hujah yang jelas. Sesungguhnya Rabb-Mu dialah yang lebih mengetahui, yaitu maha mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk, maka dia akan membalas mereka. Berikut adalah metode dakwah atau cara mengajarkan ilmu. Yang pertama disampaikan dengan cara al-hikmah, yang kedua dengan mau'izah hasanah, dan yang ketiga adalah dengan cara mujadalah, yaitu dengan bantahan atau debat yang baik. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.